Pemirsa, tabrakan beruntun, sebuah mobil mewah terbakar di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil mewah yang terbakar di Jalan Walet Elok, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan. Pemilik kendaraan keluar dari mobil menyelamatkan diri. Sebelumnya, mobil sempat terlibat tabrakan beruntun. Tak lama muncul api dari bagian mesin. Pemilik mobil rugi miliaran rupiah, sementara jalan di eksit tol Kapuk Muara sempat terjadi kemacetan cukup panjang. Pemirsa, rekan kami Reza Helmi akan berbincang langsung dengan orang tua Afdal Piliang, pelajar MA Asyafiah 1 Tebet yang mengalami gegar otak diduga setelah dianiaya kakak kelasnya. Ya, selamat siang Reza, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Raisa. Ini lagi-lagi sangat memiriskan sekali karena kekerasan kembali terjadi di dunia pendidikan, apalagi kasusnya terjadi di sekitar lingkungan sekolah yang menyebabkan korban hingga tidak sadarkan diri. Saya akan mengajak Raisa dan juga pemirsa untuk berbincang langsung kepada orang tua dari korban. Akan berbincang bersama saya Pak Mukti. Pak Mukti, selamat siang. Kita izin berbincang sebentar, Pak Mukti. Saya prihatin sekali apa yang terjadi terhadap anak Bapak. Bagaimana kondisi terkini dari anak Bapak, Pak? Kondisi saat ini masih di ruang ICU di Rumah Sakit Budi Asi, dalam keadaan tidak sadarkan diri dari hari Rabu kemarin. Karena di kepalanya ada cukup lebam yang sangat parah gitu, sama kepalanya kiri dan kanan, harus CT scan secepatnya gitu kan. Setelah CT scan itu ya hasil keluar beberapa jam setelah itu, menit begitu, harus secepatnya dioperasi. Nah, dioperasi karena pendarahan otak di kiri dan kanan katanya. Nah, itu harus dilakukan 2 kali operasi kiri dan kanan itu. Nah, dilakukanlah operasi selama ya dari jam 20.30 sampai jam 4.30 pagi. Apa nggak tega saya melihat anak saya separah ini gitu kondisinya, sampai nggak sadarkan diri. Ya cerita-cerita dari dokter-dokter jaga itu yang kena ini komputer anaknya Pak katanya kan. Ini kok bisa sampai separah ini gitu. Itu aja saya nggak, ya anaknya kok bisa separah ini gitu. Itu aja. Baik, Pak Mukti, saya harapkan hasil yang terbaik kesehatan untuk anak Bapak bisa kembali pulih dan juga kasus hukum ini biar bisa terselesaikan. Ya. Terima kasih Pak Mukti sudah berbincang bersama kami. Raisa, kita harapkan kekerasan yang terjadi di sekolah tidak kembali terulang, terlebih sampai memakan korban. Kita harapkan ini menjadi kasus yang terakhir. Kembali ke studio, Raisa. Baik, terima kasih Reza, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 5 orang saksi menyelidiki kasus penganiayaan pelajar kelas 10 sekolah MA Asyafiah 1 Manggarai Tebet. Dari keterangan saksi, korban mengalami gegar otak akibat perkelahian. Kita kemarin dari PPA meminta keterangan dari kepala sekolah, kemudian juga wakil kepala sekolah, lanjut dari siswa-siswa yang melihat itu memang murni perkelahian gitu. Jadi 1 lawan 1 itu yang terjadi. Di Sawangan Depok, pencurian sepeda motor gagal lantaran pelaku kesulitan membawa kabur motor yang terparkir karena dipasang rantai. Si pelaku diketahui pemilik motor yang langsung berteriak mengejar korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan tinggalkan anak Anda bermain sendirian. Lepas dari pengawasan orang tua, setelah ditinggal main sendirian di garasi, seorang balita terkunci di dalam mobil. Balita Khalif terdiam setelah terkunci dalam mobil di garasi rumahnya di Kampung Lapai Nanggalo, Kota Padang. 5 personel damkar Kota Padang datang ke lokasi berhasil mengevakuasi korban tanpa memecah kaca. Balita 2,5 tahun ini ditinggal main sendiri oleh orang tuanya di garasi rumah. Tanpa disadari, Khalif masuk ke dalam mobil, membawa kunci mobil dan tanpa sengaja menekan remote hingga terkunci selama setengah jam. Namun kita awalnya ada kesulitan yang kita pelajari dulu bagaimana untuk cara tidak memecah kaca, dan akhirnya kita temukan solusinya dan kita coba dengan
gantungan baju. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi orang tua untuk mengawasi anak bermain meski di area rumah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sempat hilang 2 hari di Gunung Slamet, Jawa Tengah, pendaki perempuan berusia 17 tahun Naomi Daviolia akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Naomi ditemukan tim SAR setelah berjalan mengikuti sebuah burung kecil. Seperti apa cerita lengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah. Berapa Bang udah ketemu? Alhamdulillah. Tangis haru pendaki perempuan Naomi Daviola pecah saat akhirnya bertemu tim SAR gabungan Selasa lalu. Sebelumnya pendaki asal Semarang ini terpisah dari rombongannya dan hilang selama 2 hari saat mendaki di Gunung Slamet. Pandangan kita ketutup. Jadi kalau kita ngelihat orang lain, tapi orang lain nggak ngelihat kita. Saya pun juga awalnya kan naik aman, turun aman. Pas turun di pertengahan itu, saya ngeliat ke belakang masih ada orang, ngeliat ke belakang masih ada orang, ngeliat ke belakang lagi udah nggak ada orang sama sekali. Dan yang jalan yang seharusnya itu arah Pelawangan, bukan arah Pelawangan tapi arah hutan. 2 malam berada di belantara hutan, pendaki berusia 17 tahun ini bertahan hidup dengan sepotong roti dan minum air sungai. Suatu waktu ia mengikuti arah burung untuk turun hingga ditemukan oleh tim SAR. Naomi pun akhirnya kembali ke pelukan sang ibunda dan keluarga. Sementara itu meski sempat terguncang saat putrinya hilang, ibunda Naomi mengaku tetap mendukung hobi anaknya. Namun dengan syarat harus mendaki dengan orang yang dikenalnya. Kayak kemarin itu kan dia pergi sama orang semuanya nggak kenal, satu sama lain nggak kenal. Jadi kan sama igu-igu nih, nggak bisa saling menjaga itu kelompoknya tuh. Beda kalau kita pergi orang yang kenal. Setelah kembali ke rumah, Naomi mengaku bahagia dikunjungi ratusan teman-temannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Anggota DPD Jawa Barat Alfian Syah alias Komeng mengaku kebingungan dengan tugas di Komite 2 DPD yang membidangi pertanian. Setengah protes, Komeng mempertanyakan tugasnya, padahal Komeng berkeinginan berkiprah di bidang seni dan budaya. Dapur saya di Jawa Barat ini banyak kan emak-emak pimpinan, jadi tahu sendiri mulut emak-emak kan paling sakti di dunia. Nah, saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutin, jadi saya masuk ke Komite 2 yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana. Nah itu. Terima kasih pimpinan. Pemirsa, 14 WNI yang dievakuasi dari Lebanon tiba di tanah air. Saat ini masih ada 85 WNI yang bertahan di Lebanon karena sebagian menikah dengan warga Lebanon. Kementerian Luar Negeri kembali memfasilitasi kepulangan repatriasi WNI dari Lebanon ke Indonesia karena peningkatan serangan Israel ke Lebanon. 14 WNI yang tergabung dalam gelombang ke-6 tiba di Indonesia Kamis malam melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan keadaan sehat dan selamat. Mereka merupakan pelajar dan pekerja migran yang telah tinggal 2-3 tahun di Lebanon. Mereka dijemput kantor penghubung daerah provinsi untuk mengantarkan kembali ke daerah asal. Yang di hotel ini dari WNI-nya berapa banyak? 2 orang aja. Oh, 2 orang sama. Ya, boleh. Sama hotel yang lain. Saya kerja di Lebanon dah hampir 2 tahun. Memilih untuk evakuasi karena situasi sudah makin gawat di sana. Dah dekat sama saya tinggal. Ledakan bomnya dah sering kedengaran hampir tiap 30 menit. Adalah Beirut, Jeddah, Dubai, dan kemudian dibawa ke Jakarta. Kini warga negara Indonesia yang masih bertahan di Lebanon sebanyak 85 orang dengan alasan tidak bisa meninggalkan keluarga, mengingat banyak WNI yang menikah dengan warga asli Lebanon. Namun pihak Kementerian Luar Negeri akan terus membuka komunikasi bagi para WNI yang berupaya pulang ke tanah air. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, ketika sidang kasus korupsi, Sandra Dewi dan Harvey Mois melepas rindu dengan berpelukan. Panggilan sayang sempat membuat pengunjung sidang bersorak.
Melepas rindu, Sandra Dewi dan Harvey Muiz berpelukan usai memberikan kesaksian. Harvey bahkan mencium tangan Sandra Dewi sebelum kembali mengenakan rompi tahanan KPK. Sebelumnya saat sidang, Harvey sempat kebingungan memanggil Sandra Dewi dengan sebutan saksi atau sayang yang disambut sorak tawa pengunjung sidang. Saya bingung manggilnya Yang Mulia. Manggil masa katanya sayang saudara sayang boleh Yang Mulia? Panggil saksi aja deh ya. Ya. Di sidang dengan terdakwa suaminya, Sandra Dewi membantah harta yang disita Kejaksaan Agung bersumber dari Harvey Muiz, termasuk 88 tas mewah dan 141 perhiasan serta 2 unit apartemen yang disebutnya sebagai hasil endorsement. Taknya saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, ada ratusan tas Yang Mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. Tapi 88. Betul, tapi Sandra Dewi menjadi saksi sidang dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah yang menyeret suaminya Harvey Muiz yang juga didakwa dengan pidana pencucian uang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga pengendara motor yaitu suami istri dan anak ditembak orang tak dikenal di Jalan Raya Kota Batu, Jawa Timur. Peristiwa tersebut akan kami hadirkan dengan informasi lain dalam seputar peristiwa. Bak koboi jalanan, seorang pengendara motor mengeluarkan pistol dan menembak pengendara lain yang berpapasan di Jalan Raya Wukir Temas, Kota Batu pada Kamis sore. Pelaku yang diduga memang mengincar korban langsung kabur. Korban penembakan adalah satu keluarga, pasangan suami istri dan anaknya. Sang suami mengalami luka tembak di dada dan akan menjalani operasi hari ini. 2 mobil dan rumah milik keluarga terduga maling sawit di Labuan Batu Selatan dibakar oleh sekelompok orang dari pihak pengusaha sawit. Seluruh harta benda ludes terbakar, sementara istri serta anak-anak pemilik rumah terlantar dan mengungsi ke Medan. Keluarga meminta polisi melindungi mereka dan mengusut pelaku pembakaran. Kasus main hakim sendiri ini sangat disesalkan. Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi titik 0 km di distrik Sota, Merauke, Papua Selatan. Lokasi ini akan dijadikan destinasi wisata perbatasan di ujung timur Indonesia. Kedatangan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di distrik Sota, titik 0 km Merauke, Sabang, disambut hangat oleh pemerintah provinsi dan masyarakat setempat. Titik 0 km di ujung timur Indonesia ini memiliki segudang potensi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Ini sangat layak untuk dijadikan destinasi wisata, terutama berkaitan dengan sports tourism. Saya akan menggagas sebuah event nasional bersepeda dan berlari atau kita sebut dengan duathlon. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Sekitar 100 profesional medis berbagai latar belakang pengalaman klinis dan teknologi terkini berbagi ilmu dalam pengobatan regeneratif, khususnya teknologi K-Beauty. Menegaskan kembali kecanggihan teknologi di bidang estetika medis di Indonesia, khususnya K-Beauty, CG Bio, perusahaan yang berspesialisasi dalam pengobatan regeneratif, menggelar seminar pengobatan estetik Meet the Master di Klinik Estetika Medis CG Bio New Look Bali. Meet the Master menjadi seminar akademis global yang dirancang untuk berbagi teknik dan pengalaman klinis terkini terkait produk CG Bio. Demonstrasi dilakukan untuk lebih dari 100 profesional medis dari Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Selatan yang mempraktikkan teknik prosedur perawatan kulit. The event aims to showcase the competitiveness of K-Beauty and the latest global trend in aesthetic procedures, serving as the key resource for strengthening medical tourism in Bali. Menggunakan stem cell atau sel punca yang didapatkan dari lemak pasien sendiri, kemudian disuntikkan ke area-area yang membutuhkan. Berkontribusi dalam memajukan medical tourism di Indonesia dengan memberikan layanan yang ada seperti atau bahkan lebih baik dari Korea langsung di Indonesia tanpa perlu jauh-jauh lagi ke Korea. Acara ini menegaskan kembali keunggulan teknologi dan posisi CG Bio di bidang estetika medis di kancah internasional.
Pemirsa, ruangan bau tentunya membuat kita tidak nyaman beraktivitas, namun untungnya ada pengharum ruangan sebagai solusi. Nah, kini ada varian baru pengharum ruangan yang wanginya seakan membuat sedang menikmati liburan di Bali. Godrej Consumer Product meluncurkan varian baru pengharum ruangan Stella di Denpasar, Bali. Varian Balinese Jasmine Sensation terinspirasi dari aroma bunga melati yang merupakan bunga puspa Nusantara yang tumbuh di Bali dengan sebutan menu. Aroma ini membawa kita kembali mengingat memori saat berlibur ke Bali. Pas pertama kali banget nyobain yang punya Stella, kita tuh kayak udah nyaman gitu. Jadi pas nyob, aduh enak banget gitu. Pas buat kayak, pengen kayak gini gimana nih caranya gitu. Produk pertama kita yang akan kita luncurkan dari seluruh rangkaian produk yang terinspirasi dari wangi-wangian khas Indonesia. Optimis sekali nih ke depannya, benar-benar wangian khas Indonesia akan naik di konsumen Indonesia. Balinese Jasmine in Stella has come primarily to portray the feeling which after using this product we'll have of the calming effect, of the nice flowery effect which people get. Produsen pengharum ruangan ini akan terus mengeksplor kekayaan aroma Nusantara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan.